Halo cuy, ketemu lagi dengan gua Erik di channel Trio Movie, dimana gua akan merangkum film Korea ataupun Barat cuy. Tapi kali ini gua akan merangkum film yang berjudul. Film ini sendiri menceritakan tentang seorang wanita yang mempunyai ambisi yang cukup besar, dan dia juga memiliki kemampuan yang tidak alami seperti orang-orang biasanya cuy. Namun akibat kemampuannya itu, dia nih kemudian menjadi stres cuy, sehingga dia nih melakukan hal yang tidak terduga. Seperti apa kelanjutannya? Oke, sebelum lanjut dimohon buat kalian yang duduk dekat keluarga ataupun orang tua untuk menyendiri sebentar dan gunakan handsfree, handset, iPhone, terserah asal jangan speaker. Supaya apa? Supaya ketika gua mengeluarkan kata-kata syuram dari mulut gua tidak membuat kalian digeplak, smackdown ataupun diusir dari rumah. Oke, tanpa banyak bacot kita langsung aja ke alur ceritanya cuy. Film ini dimulai dengan seorang wanita yang berada di rumah sakit jiwa. Dia nih bernama Sri. Dan kemudian muncul seorang dokter yang gak penting namanya tersebut ya cuy ya. Dia kemudian mewawancarai Sri. Kenapa dia sampai masuk ke rumah sakit ini? Dan kenapa juga orang yang dianggap gila masih bisa memakai lipstik, maskeran, pensil alis, bedak, dan juga kitek. Namun berikut ini adalah cerita yang diceritakan oleh Sri dari sudut pandangnya. Ceritanya pun dimulai dari si Sri yang lagi berjalan menuju kantornya. Dia nih bekerja di sebuah perusahaan penerbit majalah. Dan berikut ini adalah teman-teman kantornya, yaitu Karjo yang merupakan kepala redaksi, Suminem bagian penulis artikel, Sontoloyo wakil kepala redaksi, dan Deno bagian orang gak penting. Nah di sini Suminem ini bekerja sangat keras coy ketika menulis artikel. Namun sayangnya kebanyakan artikelnya itu sangat tidak menarik cuy, sehingga sering ditolak oleh si Karjo. Kemudian datanglah Sri yang sudah sampai di kantor, dan Sri ini adalah karakter yang berambisi tinggi cuy, pengen dapat gaji yang gede. Dan di sini gak ada salah satu pun orang yang tahu bahwa si Sri ini memiliki kemampuan di luar nalar manusia cuy, yaitu dia bisa mendengar suara hati dari seseorang yang berada di dekatnya. Dan keempat orang yang ada di sini dia nih bisa tahu tentang apa yang dipikirkan oleh mereka semua, yaitu naksir, pengen menjelajahi Gunung Rawan, iri dan dengki, dan licik. Karena si Sri ini sangat berambisi cuy, dan dengan kemampuannya yang unik tersebut, dia mengetahui kalau pimpinan redaksi ini sangat memiliki nafsu makan yang tinggi ketika melihat Sri. Akhirnya dia pun menggunakan semua keunggulannya itu untuk mencoba menggoda Karjo. Kan enak ya, gak perlu repot-repot ngetik artikel, tapi bisa dapat gaji berlipat-lipat ganda. Cuma modal nyusui bocah tua nakal aja ya kan. Sri kemudian mencoba melancarkan aksi rayuannya tersebut, dimana awalnya Karjo ini masih ragu-ragu cuy, karena dia takut bermain api dengan bawahannya tersebut, karena dia nih mempunyai jabatan yang agak tinggi gitu ya. Namun karena godaannya Sri ini yang cukup memancing hasrat birahi naik, akhirnya dia pun tidak menyia-nyiakan hal tersebut. Namun ketika ingin melakukan pengencrotannya tersebut, ternyata di luar ada Dino yang mengintip kegiatan mereka cuy. Ya karena si Sri ini bisa mendengar pikiran yang ada di sekitarnya, dia pun tahu kalau Deno ini sedang mengintipnya. Sehingga Sri kemudian meninggalkan Karjo dan segera keluar untuk menemui Deno. Sri kemudian bertanya kepada Deno, lagi ngapain Anda di situ? Dan Deno berkata kenapa dia mau melakukan hal semacam itu dengan atasannya sendiri. Karena Deno ini sebenarnya naksir coy kepada si Sri, namun dia nih gak berani mengungkapkannya. Dan Sri tentunya tahu ya tentang perasaan Deno tersebut. Namun sayangnya Deno ini bukan tipe-tipenya gitu cuy, dan sekaligus dia nih gak punya jabatan apa-apa cuy, sehingga Sri gak terlalu menganggap si Deno ini, dan kemudian menyuruh pergi. Dan dengan segera Sri kembali ke dalam kantor dan melanjutkan wisatanya ke dalam gua miliknya tersebut dengan si Karjo. Sementara itu terlihat Suminem yang mengobrol dengan Sontoloyo karena mereka ini pacaran cuy dan sedang makan.
sekaligus berbicara tentang kerjaan mereka. Karena kerjaan Sumineng ini sering banget ditolak oleh Karjo cuy. Dan tentu saja karena hal tersebut membuat karirnya susah untuk maju. Dan Sonto sendiri sedang merencanakan sesuatu gimana caranya supaya dirinya bisa menjadi pemimpin di perusahaan menggantikan si Karjo. Dan kalau dia bisa menjadi pemimpinnya, mungkin pekerjaan Suminem ini gak bakalan seribet ini cuy. Di sisi lain, Karjo yang sudah selesai menjajah guanya si Sri, kini dia menjadi ketagihan cuy dengan servis yang diberikan oleh si Sri. Dan Sri tentunya tahu akan hal tersebut karena dia bisa membaca pikirannya cuy. Berasa godaannya tersebut berhasil lagi dan lagi, si Sri ini melanjutkan taktiknya tersebut, yaitu menggoda Karjo. Dan ketika Karjo melihat dua gunung kembarnya si Sri di depan mukanya, dia pun gak bisa nolak ajakan sesatnya tersebut. Dan seketika itu juga berubah menjadi kucing yang haus akan asin amis cuy. Keesokan harinya barulah kita diperlihatkan akan efek negatif dari kemampuan Sri ini cuy. Dia ini kan bisa tahu ya tentang pikiran orang-orang yang ada di sekitarnya. Namun dia ini tidak bisa menonaktifkan kemampuannya tersebut cuy. Sehingga ketika dia berada di kerumunan banyak orang, di dalam kepalanya ini rame banget coy. Kayak pasar yang penuh dengan suara orang-orang tersebut. Sehingga dia ini merasakan tersiksa dengan kemampuannya tersebut cuy. Dan ketika Sri ini sudah sampai di kantor, terlihat Karjo yang menyukai hasil pekerjaannya Suminem. Dan Sri ini jadi cemburu gitu ya, karena dia ini bisa mendengar apa yang mereka berdua pikirkan. Dan tentunya pikiran-pikiran busuk itu pun mempengaruhi dirinya. Malamnya Sontoloyo dan Suminem kini menemukan sebuah ide untuk melancarkan aksi kedua bejadi ini cuy. Sonto kemudian menyuruh Minem berpakaian seksi dan menyuruhnya untuk merayu Karjo. Dan kalau mereka nanti melakukan pengencrotan, Sontoloyo menyuruh Minem untuk merekamnya. Dan nantinya mereka bakal menggunakan rekaman tersebut untuk menghancurkan Karjo. Dan mereka ini yakin cuy kalau rencana mereka tersebut bakalan berhasil. Sehingga mereka pun merayakan tentang kejeniusan mereka dengan bercocok tanam dong. Dan malam itu pun berakhir dengan Sonto yang mengeluarkan teknik Sonto Ajul Gedangnya cuy. Besok malamnya terlihat Sri yang menggunakan pakaian serba hitam. Dan dia nih terlihat stres cuy. Bahkan dia nih menggunakan handphone untuk menutupi telinganya agar dia tidak bisa mendengar suara orang-orang yang ada di sekitarnya. Namun gak ada gunanya cuy. Dia ini tetap saja bisa mendengar rintihan hati orang tersebut. Dan kebanyakan suara tersebut memiliki hal-hal negatif cuy, seperti membunuh ataupun bunuh diri dan lain-lainnya. Sehingga karena hal tersebut seolah-olah adalah sebuah bisikan yang ada di kepalanya cuy. Sementara itu terlihat Suminem yang hendak melancarkan rencana busuknya menggoda Karjo. Dan meskipun Karjo ini agak ragu, tapi emang tembok imannya ini agak roboh ya, sehingga dia pun mau dengan ajakan Suminem tersebut cuy. Namun sebelum Suminem membukakan kain-kain yang ada di tubuhnya, terdengar suara ketukan pintu dari luar. Karjo kemudian menyuruh Suminem untuk bersembunyi dulu di ruangan sebelah. Yang datang ternyata Sri yang tiba-tiba saja datang ke tempat Karjo. Dan Sri yang dari tadi sudah mendengar bisikan-bisikan negatif di sepanjang perjalanan, plus sekarang dia ini mendengar pikiran Karjo yang sedang sange berat pengen nyusu di gunung milik Suminem. Sehingga hal itu kemudian membuat Sri ini sangat marah cuy. Dan dia pun langsung menusuk Karjo dengan gunting. Dan akhirnya si Karjo pun modar cuy. Dan tindakan Sri barusan juga dilihat oleh Suminem, dan dia pun tidak luput jadi sasaran Sri. Dan beberapa saat kemudian kini Sri sudah tidak memerlukan headphone tadi. Dan dia nih seolah-olah tidak peduli dengan suara-suara yang ada di kepalanya tersebut. Sementara itu di kediaman Sontoloyo terdengar suara ketukan pintu. Dan ketika dia membukanya, dia pun langsung ditusuk oleh Sri. Dan Sontoloyo pun ikutan modar yo.
Dan inilah cerita Sri tadi yang bisa masuk ke rumah sakit jiwa cuy. Karena setelah membunuh tadi, si Sri kemudian ditangkap oleh polisi. Namun karena Sri mengaku melakukan itu semua karena bisikan-bisikan yang ada di kepalanya, sehingga Sri ini tidak dipenjara cuy, melainkan dianggap gila dong, dan dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Dan film ini pun the end.